2, 3, mulai. Oke guys, kembali lagi di podcast ABM Modern. Nah, kali ini aku tidak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani dengan dua kakak yang sangat-sangat keren nih. Dari mana kakaknya? Boleh perkenalan dulu mungkin ya. Dari apanya nih? Ladies first. Mungkin bisa nama IG, nomor telepon atau nama yang lain deh. Data diri lengkap ya? Ya, data diri lengkap boleh. Perkenalkan, nama aku Sindu Putri. Kalian bisa manggil aku Sindu. Kalau IG-nya tanya waktu di belakang kamera aja ya. Oke, kenalin, nama aku Reza Dimi Panangka, biasa dipanggil Niko. Kebetulan kita dari kampus ABM nih, Wah. tapi masih semester 2. Masih semester 2 ya. Berarti angkatan 24 ya. Betul, Ya. masih angkatan 2024. Nah, kalau boleh tahu kakaknya ini dari prodi mana sih? Kita sama, satu prodi akuntansi. Kebetulan sama, prodinya sama satu kelas juga. Kelasnya Wow. juga sama. Sama-sama satu kelas, satu prodi. Iya. Nggak satu hati nih. Waduh, Oh, enggak. Bahaya. Waduh. Kalian sekarang masih semester 2 kan ya? Tadi bilangnya ya. Ya, Ya. kita masih semester 2. Masih, hitungannya masih maba ya? Oh, masih Maba, maba. ya bentar lagi masa mabanya pun udah habis. Ya. Nah, gimana sih rasanya kuliah sejauh ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau justru malah banyak kejutan dari kalian berdua? Oke, siapa yang mau jawab dulu? Karena tadi aku yang pertama, oke Ya. sekarang Oke, Kak Niko Niko dulu. Kalau dari aku terutama kuliah di jurusan akuntansi ini kayaknya melebihi ekspektasi ya. Karena dari awal kan aku pengennya bukan kuliah di jurusan akuntansi kan. Iya. Aku basicnya emang di desain. Jadi dulunya kan PT mau masuk PTN, Iya. tapi nggak keterima UTBK. Jadi oke lah, di ABM ini ada tawaran beasiswa buat kuliah gratis. Jadi aku ikut, akhirnya keterima di akuntansi. Nah, ternyata di akuntansi nggak sesulit itu sih. Kupikir kan di akuntansi full matematika nih, full ngitung. Full gitu ya. Iya. Ternyata nggak juga sih. Dan di sini juga aku menemukan bakat terpendamku ternyata. Ternyata aku jago juga di akuntansi nih. Aku nggak nyangka sih. Mungkin dari aku itu bisa menemukan ide baru, malah bisa menemukan bakat baru. Terus nyaman juga karena di ABM ini kan sistem pembelajarnya juga santai kan. Oke, mungkin itu. Mungkin dari Kak Sindu bisa jawab. Aku juga setuju sih sama dari kalimatnya Kak Biko kalau pembelajaran di ABM ini cukup santai. Nah, mengarah ke pertanyaannya Kak Marino tadi, banyak kejutannya atau sesuai ekspektasi? Jujur banyak kejutannya. Karena menurutku kayak nggak expect kalau semester 2 itu bener-bener gimana ya, beda banget sama semester 1. Waktu semester 1 itu menurutku kayak oke, masih pengenalan dasar. Terus ekspektasiku di semester 2 itu kayak masuknya itu kayak pelan-pelan gitu loh. Ya. Tapi ternyata itu tuh kayak bedanya tuh lumayan drastis gitu. Jadi kayak banyak kejutan sih menurutku daripada sesuai ekspektasi aja. Jadi banyak kayak bikin kaget gitu ya. Iya, banyak bikin kaget kayak di luar ekspektasi aja. Dulu Kak Sindu sama Kak Miko ini sesuai jurusan apa enggak sih masuk ABM ini? Enggak. Ya, kalau dari aku dulunya mau masuk jurusan manajemen. Sama. Tapi manajemen. iya, tapi pas seleksi masuknya malah akuntansi. Sama. Hal itu juga terjadi ke aku pengen masuk manajemen, tapi maksudnya akuntansi. Nah, menurut kalian berdua nih, kuliah itu sangat penting nggak sih buat bisa sukses suatu saat nanti gitu? Mungkin dari siapa dulu? Dari Kak Sindu dulu. Oh, Kak Sindu dulu. Aku dulu. Gantian ya, tadi Kak Miko, sekarang Kak Sindu. Oke. Kalau kamu itu disebut kuliah sebagai part terpenting untuk menuju sukses, bisa jadi itu enggak ya, karena menurutku kayak sukses enggaknya itu tergantung individunya kita, mau kalian kuliah atau
juga. Kalau kalian ada semangat buat menuju sukses, itu pastinya kita bakal sukses gitu loh. Iya, tergantung mindset Iya, kita gitu tergantung ya. mindset kita juga. Kalau dari aku sih, kita masuk kuliah itu, kita masuk kuliah itu bisa jadi jalan untuk memperlebar kita menuju kesuksesan aja. Tapi itu bukan salah satu untuk menuju sukses gitu. Oh, bukan satu-satunya gitu Iya, ya. bukan satu-satunya. Cuma salah satunya aja. Salah gitu satunya ya. bisa ditempuh lewat kuliah ini. Iya. Untuk dari Kak Miko mungkin. Oke, menurut pendapatku kuliah ini juga part penting ya buat menuju ke sukses. Tapi menurutku ada yang lebih penting nih. Yang lebih penting itu kemauan kita belajar. Iya, betul sekali. Tanpa kemauan kita belajar, mungkin kesuksesan sulit dicapai. Walaupun kita nggak kuliah, kalau kemauan belajar kita tinggi, kesuksesan bahkan bisa lebih sukses dari yang kuliah. Ya, belum tentu yang kuliah itu memiliki minat kemauan belajarnya tinggi gitu ya. Bisa jadi kan kuliah cuma buat ngejar gelar aja kan. Iya, Ya, betul, nggak betul. fokus. Kalau di sosial media kalian pernah lihat gak sih kalau apa ya? Ada orang itu yang sukses tanpa kuliah itu bikin kalian insecure atau termotivasi sih dari konten-konten tersebut gitu. Oke, mungkin dari aku malah termotivasi nih. Termotivasi ya. Karena dia kan nggak kuliah bisa sukses, apalagi aku. Iya. Apalagi aku yang udah kuliah, udah berkorban banyak lah buat memahami materi-materi yang diberikan. Harusnya aku bisa lebih sukses daripada dia kan. Iya. Jadi otomatis aku harus lebih termotivasi lagi, lebih giat lagi, lebih kerja keras lagi buat bisa lebih sukses dari mereka yang nggak kuliah. Kuliah ya. Kalau dari aku gitu. Dari Kak Sindul bagaimana? Benar sih, itu juga kayak jadi motivasi buat kita. Orang yang nggak kuliah aja bisa sukses, apalagi kita yang kuliah harusnya juga bisa sukses kan. Nah, sebenarnya kayak dari mana sih kita bisa ambil motivasi, ambil mereka sebagai role model kita itu? Kalau menurutku sih itu dari cara semangatnya, semangat giginya, terus itu caranya dia memperluas relasinya itu gimana. Nah itu tuh bisa jadi salah satu apa ya, kayak dorongan aku buat jadi lebih semangat lagi menuju Kesuksesan. Iya, Jadi kita bisa dapat apa ya, pengalaman dan pembelajaran gitu Iya. ya dari mereka gitu. Nah, Nah, bayangin nggak sih kalau tiba-tiba kalian itu berhenti kuliah, semisal nih ya, terus kalian itu tetap mau ngapain itu buat menuju jalan kesuksesan nanti gitu. Pertanyaannya berat banget ya. Agak berbobot ya kan? Karena emang dari awal gak pernah bayangin kalau semisal kalau tiba-tiba berhenti aja kan. gak berani Iya. bayangin kalau tiba-tiba berhenti. Mungkin kalau dari aku ya apa ya, biar tetap sukses ya. Iya. Kayaknya tentunya harus tetap belajar. Mungkin bukan belajar secara di instansi, mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman kayak cari relasi kah, Iya. terus mungkin mencoba sesuatu yang belum pernah Dicoba. dicoba Iya. gitu kan. Karena kan tentunya kita biasanya punya ketakutan pada diri kita sendiri, ketakutan terhadap mencoba sesuatu hal yang baru kan. Iya. betul. Kayaknya kita harus berusaha melawan itu sih. Mungkin itu jalan buat biar bisa sukses kalau semisal kita tiba-tiba Berhenti berhenti kuliah. kuliah. Ya. Sama coba jualan cilok mungkin. Jualan cilok. Iya, jualan cilok. Apa ya, out of the box mungkin. Out of the ya. box. Jadi pengusaha aja loh. Betul, usaha, betul. Pengusaha. Buka usaha ya. Siapa tahu nanti lari seperti siapa ya? Siapa tahu. Wow. Siapa tahu. Buka cabang. Buka cabang. Luar Malang. Jadi Kak Sidul mungkin gimana? Jujur aku nggak pernah berani tuh bayangin ini. Kayak tiba-tiba akunya berhenti kuliah. Ya. Soalnya aku bener-bener nggak tahu kalau aku nggak kuliah itu gimana caranya biar aku bisa sukses. Bisa sukses gitu. Mungkin ini cuma kemungkinan aku ya. Iya. Mungkin aku bakal kayak kerjanya lebih gigih. Bener-bener kayak kerja. Tapi aku nggak tahu itu bakal bener-bener bisa bawa aku buat sukses atau enggak. Terus
pastinya juga memperluas relasi juga. Jadinya aku nggak mungkin berpatok di satu pekerjaan. Iya. Jadi kayak pekerjaan itu bakal aku jadiin kayak batu loncatan biar aku dapat pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Terus tentunya dapat gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya kan. Terus mungkin juga aku bakal apa ya? Pastinya terus survive hidupnya mungkin bakal lebih sulit kalau Lebih aku besar gitu ya? iya, effortnya yang aku keluarkan bakal lebih besar kalau Lebih aku banyak nggak juga. kuliah. Mungkin kayak gitu. Tapi emang dari kita mungkin nggak ada plan ya. Kalau Iya. terus kita Iya. tiba-tiba berhenti aja Sama-sama. nggak ada kepikiran sih dari kita dari awal masuk sampai sekarang. Mungkin bisa jadi evaluasi nih. Iya, iya. Iya, iya. Tiba-tiba nanti ya, tapi jangan sih. Jangan Tiba-tiba ada nanti yang Jangan sampai dalam masih ya. benar. Nah, juga. Nah, terus menurut kalian nih, teori atau materi yang diajari di perkuliahan itu bakal kepake nggak sih di dunia kerja nanti? Kalau dari aku mungkin 50-50 lah. Kalau kita kerjanya nanti sesuai sama jurusan kita, Iya. contohnya akuntansi jadi akuntan kan, Iya. Iya. mungkin sangat terpakai. Tapi kalau kalau nanti kita kerjanya bukan sebagai akuntan, contohnya sebagai pengusaha lah, pengusaha cilok tadi kan, Iya, Iya. bisa juga. Kembali lagi ya. mungkin masih terpakai dalam bentuk kayak melihat peluang kerja gitu Iya, kan. betul, betul. Kan di jurusan akuntansi bukan diajari tentang akuntansi menghitung uang, Iya. apalagi kan enggak kan. Iya. Ada materi tentang membaca peluang kerja, terus ada ekonomi makro juga kan. Iya. Mungkin semester 3 nanti ada ekonomi mikro, terus ada statistik juga. Itu mau ngajarin kita membaca peluang kerja, peluang usaha, peluang kerja gitu. Jadi kita melihat nanti di daerah kita nih apa sih yang berpeluang yang bisa menciptakan pekerjaan bagi kita Iya. dan juga orang lain. Dunia juga orang Iya. lain juga gitu ya. Pengajaran kita peluang kerja. Nah, ada juga mungkin nanti kalau di kayak dari pengusaha, kemampuan apa ya yang biasanya yang nggak diajarin di luar universitas itu kayak contohnya kemampuan kita membaca peluang tadi di dalam pengembangan bisnis mungkin bakal sangat membantu. Kan biasanya kalau kita nggak kuliah kan bingung nih apa ya yang perlu kita lakuin buat bisa mengembangin usaha kita lebih besar. Iya. Nah, di kuliah ini kita kan diajarin peluangnya. Ini Improvisasinya juga ya, gitu ya. idenya juga kan kemungkinan bisa terinspirasi dari Ya. materi-materi yang diajarin sama dosen kita. Jadi mungkin itu. Kalau dari aku pembelajaran di kuliah bakal kepake atau enggaknya setuju sih, itu bakal 50-50 tergantung kita sudut pandangnya dari mana. Kalaupun kayak katanya Kak Biko, hitungan-hitungan itu pastinya sedikit-sedikit kepakai, kan di kita itu kayak pembelajarannya nggak melulu tentang hitungan kan. Iya, Kita betul. juga diajari tentang kayak etika kita dalam berbisnis itu gimana, terus caranya untuk kita mendapatkan investor itu gimana, Betul. cara kita untuk tanam saham yang aman itu gimana, Iya, memperluas modal kita itu gimana. Nah, Iya. ilmu-ilmu seperti itu mungkin bakal terus kepake, apalagi kayak kita tuh pasti hidupnya kan pasti menuju uang kan, kayak Iya, betul. kita hidup itu perlu uang. Nah, untuk mendapatkan uang itu kita bisa apa ya, kita bisa memakai ilmu-ilmu itu untuk mengimplementasikan itu tadi sih. Jadi kalau kepake enggaknya pasti ada yang kepake dan pasti ada yang enggak kepake. Enggaknya ya. Gitu. Jadi 50-50 juga gitu ya. 50-50. Nah, terus kalau dari kalian nih, kalian pribadi nih, percaya nggak sih kalau kesuksesan itu bisa dicapai dari relasi, soft skill, bukan dari IPK yang diperoleh gitu? Percaya. Percaya? Kalau aku percaya, soalnya Kenapa tuh kalau boleh tahu Kak Sindu? karena ada yang IPK-nya kecil tapi bisa sukses pun itu karena hard skill atau soft skill-nya atau karena bantuan orang, karena relasinya gitu. Ya, relasinya banyak Nah. mungkin ya. Kalau dari aku sih, tapi bukanin bener-bener kayak percaya IPK itu nggak melihat, karena kan di sekarang itu HRD itu kalau lihat CV kita itu kan pasti lihat IPK-nya berapa. Iya, Nah, betul.
dari situ pun udah HRD-nya itu kayak bisa nilai oh, dengan IPK segini pengalamannya dia apa, terus kayak soft skill-nya dia itu apa aja yang udah diperoleh, terus itu selama ini kegiatan dia itu ngapain aja kok bisa dia dapat IPK segini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang IPK itu nggak ngaruh, sebenarnya ya ada pengaruhnya juga. Apalagi kalau misalnya mengajukan CV-nya itu di HRD yang benar-benar melihat IPK itu sebagai apa ya, tujuan utama. Iya, tujuan pertamanya. Jadi kayak ngaruh. Menurut Kak Miko, gimana? Kalau aku ya bisa setuju bisa enggak ya. Aku agak setuju masalah tadi IPK bisa ngaruh bisa enggak. Iya. Menurutku paling penting itu emang pengalaman kerja. Kan biasanya kita kalau melamar pekerjaan kan ditanya sih pengalamannya apa aja kan. Apalagi kalau kita pernah kerja di perusahaan besar nih. Iya. Kalau melamar kemungkinan kita kan udah punya pengalaman nih. Iya. IPK kita nggak terlalu bagus, tapi kita menang pengalaman daripada fresh graduate yang IPK-nya mungkin 4 ya, 4 atau 3,9 lah, tapi belum punya pengalaman kerja. Kemungkinan yang didulukan kan kita kan, yang sudah punya pengalaman kerja. Ya, jadi kalau masalah tadi lebih penting, bukan lebih penting ya. Apakah pengalaman dan relasi lebih penting dalam kerja daripada IPK kan? Iya. Aku agak setuju sama pernyataan itu sih. Intinya kayaknya IPK itu bisa pengaruh bisa enggak, tergantung sama perusahaan kita yang kita lamar. Biasanya ada yang melihat IPK biasanya, tapi kebanyakan melihat pengalaman kerjanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Miko dan Kak Sindu ini maunya nanti lulus dengan IPK berapa nih Kak? Waduh. Kalau aku target pasti di atas 3,5 sih. Pasti ya. Harus bisa. Wajib hukumnya 3,5. Harus bisa di atas 3,5. Tapi ya lihat perjuangan nanti sih. Masih semester 2 aja udah agak berat ya. Iya, agak berat ya. Justru itu nggak sih kayak semester 2 tapi targetnya kita harus 3,5, kita harus benar-benar belajar terus. Iya sih, harus belajar sih. Apalagi materinya juga pasti malah apa ya, terus nambah semester sulit ya. Dari cerita cutting kan juga menyeramkan ya. Iya, apalagi nanti ada audit, financial accounting, katanya kan susah kan. Tapi ya semoga aja bisa melewati nih. Amin. Dari cerita itu pun kita juga bisa kan nyiapin mental nggak sih, kayak persiapan mental untuk menuju semester selanjutnya gitu. Iya betul. Persiapan dulu nggak sih gitu ya. Nah, yang terakhir nih, kalian itu lebih takut gagal skripsi atau gagal dalam hidup nih? Waduh, kenapa tuh kalau boleh tahu? Waduh. Pertanyaannya berat banget nih. Beri waktu untuk berpikir sebentar. boleh. Semua mau dijawab besok. Siapa sih yang bikin gagal lah, nggak ada ya kan? Iya. Kalau ditanya skripsi hidup. atau gagal hidup, nggak ada yang mending ya. Nggak ada yang mending. Tapi kalau memang benar-benar harus milih, kayaknya gagal skripsi deh. Kalau ini dari sudut pandangku ya. Iya, sudut pandang. Karena kalau gagal skripsi itu cuman beberapa bagian dari hidup, kayak beberapa persen dari bagian hidup itu yang gagal. Betul. Tapi kalau gagal hidup itu seluruhnya yang gagal. Hampir 100% gitu ya. Kayak itu lebih menakutkan daripada kayak gagal skripsi. Tapi dengan satu syarat, kalau gagal pun kita harusnya bisa bangkit. Ya, nah itu betul. kayak menambah pertama, pengalaman iya. gitu ya. Gagal nggak masalah, asal kita tetap bisa kayak bangkit lagi. Terus berjuang. Iya, berjuang lagi. Tapi kalau gagal hidup itu rasanya kayak udah gak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Udah di titik berat. Iya, gitu ya. titik berat. Kita udah, misal kayak suatu masa kita udah berhasil skripsi, tapi kita nggak berhasil untuk menuju hidup yang lebih baik. Iya. Nah itu kayak lebih menakutkan sih. Lebih apa ya namanya, lebih menyeramkan gitu aja. Iya, lebih menyeramkan. Dari Amikul gimana nih sudut pandangnya? Kalau dari aku nggak bisa milih sih.
gagal skripsi atau gagal hidup karena mungkin alasannya skripsi ini juga kunci kehidupanku juga kan. Iya, iya. Otomatis kalau aku gagal skripsi nanti aku ngulang lagi, kehidupanku mundur lagi kan. Iya. Buat aku kerja, buat aku mungkin menikah kan, Iya. akhirnya mundur lagi kan. Harus belajar lagi buat ngulang 1 semester atau 2 semester kan. Iya. Jadi kemungkinan aku nggak bisa milih sih gagal skripsi atau gagal hidup. Ini yang berat banget sih. Pilihan kegagalan ini nggak bisa Iya. dipilih. Nggak bisa nih, jangan pilih kan. Jangan Jangan pilih. pilih. Berhasil ya. Berhasil sih. Minimalisir kegagalan dalam Iya, hidup. betul. 1 kali percobaan harus berhasil loh. Nah, 1 kali coba harus lolos gitu. Iya, benar. Betul. One shoot. Masuk tuh. Nah, tak terasa nih Kak Miko dan Kak Sindu, waktu kita udah berlalu sangat panjang ya. Wow. Nggak kerasa banget sih. Nggak kerasa banget ya. Masih terasa 5 menit. Iya. Terasa Masih 5 5 menit ya. menit ini. Tadi. Barusan kayak pembukaan tiba-tiba udah penutupan. Udah penutupan gitu ya. Nah, Benar. sebelum kita berpisah nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau kuliah atau bingung mau kuliah dengan jurusan apa gitu? Ada nggak sih dari Kak Sindu dan Kak Miko? Siapa dulu nih? Kak Miko dulu ya, Aku dulu. masih. Oke. Nasihat. Tentunya buat teman-teman yang bingung nih, mungkin di rumah bingung nganggur, bingung nggak keterima UTBK, bingung mau pilih PTN atau PTS jalur mandiri kah? Aku kasih saran ABM sih. Mungkin dari aku alasannya karena banyak beasiswanya kan. Karena aku juga salah satu mahasiswa KIP. Aku kuliah nggak dibayar, jadi juga dapat uang saku per Justru semester. dibayar ya? Iya, justru Iya, dibayar. justru dibayar. Jadi bagi kalian yang bingung mau kuliah di mana, nggak usah sedih deh. Langsung aja join ABM. Nanti ketemu aku ya. Kak Miko guys, jangan lupa yang mau ke ABM kontak Kak Miko. Yoi, bisa. Bisa kontak Kak Miko. Bisa. Dari Kak Sindu mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana gitu. Kalau pesan-pesannya gagal itu jangan putus asa, jangan langsung putus asa. Bener kata Kak Miko, kalau bingung mau gabung kemana atau mau lanjut ke perguruan tinggi mana, lanjut aja ke HBM. Karena kita lagi buka juga untuk mahasiswa baru. Di sini tuh juga banyak beasiswanya gitu. Banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan kalau kalian gabung di HBM sini. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Nah, terus kali ini ada kata-kata nih guys dari saya mungkin ya. Oke. Pantun apa pantun? Pantun. Bukan. Udah mau cekap aja kan? Cakep aja gitu. Iya. Terus quotes mungkin ya. Oh ya, boleh quotes. Banyak jalan menuju kesuksesan guys. Namun kuliah itu salah satunya. Tapi perlu diingat kuliah bukan satu-satunya. Kata-kata hari ini. Dari Kak Marino. Kak Marino. Oke. Mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Coba guys.